Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Lian Amul, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Gorontalo dari SMP Negeri 2 Gorontalo. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif di Sekolah. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Gorontalo atau yang diwakili oleh Ibu Hajah Kadukalan SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru peserta diseminasi aksi nyata modul 1.4. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya izin dan kuasa-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dan bisa belajar bersama-sama. Bapak Ibu peserta diseminasi, kami memohon kesediaan dari Bapak Ibu untuk 1 jam ke depan bisa bersama-sama kami di ruangan ini untuk belajar bersama. Hari ini hari Senin tanggal 24 Agustus 2024 akan dilaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelum memulai rangkaian acara kita pada hari ini, kami memohon kesediaan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili beliau untuk memberikan sepatah dua kata untuk penguatan kita pada saat menerima materi budaya positif. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Lian Amul selaku calon guru penggerak angkatan ke-11
yang insya Allah sebentar akan memaparkan atau menginspirasikan kepada kita semua tentang budaya positif. Yang kami hormati Bapak Ibu SMP Negeri 2 Gorontalo yang hari ini hadir di tempat di ruangan ini, walaupun ada tugas lain, tapi masih menyempatkan diri bergabung menghadiri destinasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Lian Amu. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, insya Allah sampai selesainya kegiatan ini. Dan nantinya apa yang akan disampaikan oleh Ibu Lian Amu ini dapat kita implementasikan dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Selanjutnya saya mewakili Bapak Kepala Sekolah dalam membuka kegiatan ini. Saya berharap Bapak dan Ibu bisa mengikuti dengan baik apa nantinya akan dibawakan oleh Ibu Lian Amu ini selaku calon guru penggerak yang sekarang ini sedang memenuhi tugas pada modul 1.4 budaya positif yang akan didestinasikan kepada kita. Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah 1 jam ke depan marilah sama-sama kita ikuti kegiatan ini ya. Insya Allah apa yang disampaikan nanti oleh Ibu Lian Amu dapat bermanfaat bagi kita dapat implementasikan dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari, dapat meningkatkan tugas kita sebagai seorang guru. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi sebagai informasi kami melaksanakan destinasi ini seperti yang disampaikan tadi Ibu Hajara Fika, ini sebagai pemenuhan tugas kami, tugas terakhir yaitu aksi nyata di modul 1.4 mendestinasikan budaya positif kepada seluruh warga sekolah dan juga peserta didik. Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja langsung ke pematerinya, yaitu Ibu Lian Amu MPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kota Gorontalo yang akan membawakan materi budaya positif. Kepada Ibu Lian kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Haja Rafika Dukalang selaku Wakasek Kurikulum yang mewakili Bapak Kepala Sekolah pada hari ini, dan teristimewa untuk teman-teman guru, rekan sejawat di sekolah yang sudah berkenan meluangkan waktunya pada kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang merupakan rangkaian tugas saya dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kota Gorontalo. Baik, Bapak Ibu, kita pada hari ini insya Allah selama 1 jam ke depan saya akan memaparkan materi tentang budaya positif di lingkungan sekolah yang insya Allah bisa kita terapkan. Iya, Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, karena yang akan kita pelajari ini adalah tentang budaya positif, jadi kita bisa menyalurkan energi positif dulu kepada teman-teman kita, yaitu kita mulai ice breaking dulu dengan yuk senyum selama 30 detik. Jadi saya mohon Bapak Ibu bisa berpartisipasi untuk bisa berdiri dan berpasangan saling berhadapan. Silakan.
Ya, saling berhadapan, kemudian saling memberikan senyuman yang manis ya kepada teman di hadapan Bapak Ibu. Jadi mulai dari senyuman yang tipis-tipis sampai senyum yang paling ikhlas, menyalurkan menyalurkan energi positif selama 30 detik. Ya, sudah? Selama 30 detik silakan berikan senyuman yang paling manis. Ya. Sudah tersalurkan energi positifnya? Masya Allah. Baik, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan dulu. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini ada sebelum kita memulai kegiatan diseminasi ini, di sini saya menawarkan ada kesepakatan forum diseminasi. Ini ada 2 kesepakatan. Yang pertama menghargai siapapun, kemudian yang kedua menjadi pendengar yang baik. Kira-kira ada tambahan dari Bapak Ibu atau sudah pas atau bagaimana? Pas ya, baik. Nah, kita masuk ke materinya Bapak Ibu, materi tentang budaya positif. Kira-kira mendengar kata budaya positif ini, Bapak Ibu, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu, atau Bapak Ibu pernah membaca ataupun ya pernah terlintas apa itu budaya positif? Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat? Ya, silakan Pak Ahmad. Budaya positif adalah nilai kebiasaan ataupun keyakinan yang diterapkan di sekolah, di mana tujuan dari budaya positif ini adalah membangun karakteristik peserta didik dan juga membiasakan peserta didik itu mandiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Dan budaya positif ini adalah budaya yang harus berkesinambungan dan berkelanjutan, tidak hanya pada satu hal, tapi di setiap kegiatan di dalam sekolah. Ya, ada lagi? Ya, Ibu Ririn. Kalau menurut saya budaya positif itu adalah keyakinan yang ditanamkan di sekolah serta siswa, dimana itu akan menciptakan menumbuhkan rasa hormat siswa dan juga rasa tanggung jawab siswa kepada apa yang dilakukannya. Iya. Contohnya mungkin kehidupan kita saat di sekolah yaitu siswa memberikan senyum salam sampai pada saat menyambut siswa di depan. Merupakan salah satu budaya positif yang kita tanamkan kepada siswa. Kemudian juga kalau tidak salah itu di kelas itu kesepakatan yang kita buat bersama siswa. Iya, ya, terima kasih Bu Ririn dan Pak Ahmad. Ya, jadi betul sekali ya. Jadi budaya positif ini nantinya akan bertujuan untuk menumbuhkan peserta didik yang berkarakter, ya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Juga budaya positif ini dapat kita terapkan baik di lingkungan sekolah maupun di yang lebih khususnya di dalam kelas kita, ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Jadi konsep-konsep inti dari budaya positif ini Bapak Ibu ada 6. Jadi yang pertama disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol restitusi dan penerapan segitiga restitusi, ya. Nah, jadi apa ini disiplin positif Bapak Ibu? Jadi disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan ini misalnya jujur, kemudian bertanggung jawab, ya, yang nilai-nilai kebajikan ini yang dapat kita tumbuhkan
kepada siswa kita di sekolah. Nah, jadi disiplin positif ini Bapak Ibu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi dengan adanya penerapan disiplin positif ini, siswa itu menjadi terkontrol. Dia menjadi terkontrol untuk melakukan sesuatu yang nantinya akan melanggar nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati atau yang sudah diterapkan di sekolah. Nah, jadi disiplin diri ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Jadi bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Jadi selama ini ternyata pujian ataupun hukuman itu sebenarnya kurang baik atau kurang maksimal kita terapkan, begitu Bapak Ibu ya. Jadi dengan adanya disiplin positif yang kita terapkan itu menjadi suatu kontrol bagi murid itu sendiri untuk melanggar nilai-nilai kebajikan, atau murid ini dia tidak terpaksa atau rasa untuk mematuhi melaksanakan disiplin positif itu dari dalam dirinya sendiri atau secara internal. Nah, jadi ini ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Nah, yang kita tahu kan ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Jadi diharapkan pada kegiatan atau penerapan ya dari disiplin positif ini atau budaya positif ini kita dapat menghasilkan siswa yang berkarakter sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian budaya positif yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang berikut keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Jadi Bapak Ibu, ada peraturan kelas ya, ada juga keyakinan kelas. Nah, jadi peraturan dan keyakinan ini adalah 2 hal yang berbeda. Jadi peraturan dan keyakinan itu adalah 2 hal yang berbeda. Kalau peraturan berarti itu hanya dari satu pihak, ya, itu hanya dari satu pihak aturannya ini, begitu. Nah, kalau keyakinan ini merupakan suatu yang timbul dari dalam diri, yang timbul dari dalam diri kita sendiri, ya. Jadi kenapa kita tidak menuliskan peraturan kelas? Jadi kita tuliskan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi dalam mewujudkan keyakinan kelas ini atau sekolah ini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi yang seperti saya sudah jelaskan tadi, bahwa peraturan dan keyakinan merupakan 2 hal yang berbeda. Jadi kalau peraturan itu hanya dari satu sumber, ini misalnya dari kita guru. Nah, tapi kalau keyakinan itu dari dalam diri murid itu sendiri. Nah, dari keyakinan kelas ini kita lanjut ke kesepakatan kelas. Jadi apa yang sudah diyakini ini kita sepakati. Nah, kalau kita buat kesepakatan berarti ada 2 pihak, yaitu guru dan murid. Nah, jadi
Keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami yang harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi kesepakatan atau keyakinan kelas ini kita sepakati antara kita dengan murid, boleh kita buat dalam forum besar, misalnya di kelas, misalnya kita sebagai perwalian kita buat kesepakatan kelas 94 misalnya, atau bisa juga kesepakatan di guru mata pelajaran kita, misalnya kesepakatan atau keyakinan kelas di mata pelajaran IPA, begitu. Nah ini adalah salah satu contoh dari keyakinan kelas yang sudah saya buat kemarin, yaitu keyakinan kelas di kelas saya di kelas 94. Nah, jadi keyakinan kelas ini isinya Bapak Ibu adalah keyakinan dari murid. Jadi murid itu menginginkan kelas yang bagaimana sesuai impian mereka, ya. Dan kita garis bawahi bahwa keyakinan kelas ini merupakan sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Jadi bukan hanya dari satu pihak, bukan hanya dari guru, begitu. Nah, yang berikut kebutuhan dasar manusia. Nah, ada ya, jadi ketika seorang murid itu melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan itu, kita harus menyadari bahwa mereka melanggar itu karena ada sesuatu yang mereka butuhkan, ya. Mereka sedang memenuhi suatu kebutuhan mereka. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Jadi ketika murid kita melanggar nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati, ya, berarti kita harus lihat dulu murid ini sedang memenuhi kebutuhan dasar apa. Apakah dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup kah? Ataukah rasa diterima atau rasa kasih sayang? Ataukah murid ini sedang memerlukan penguasaan atas dirinya, ya, atau hanya memenuhi kesenangannya saja? Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang bisa kita ketahui. Jadi ketika murid melakukan melanggar nilai-nilai kebajikan, nah, ternyata mereka ini sedang memenuhi suatu kebutuhan. Nah, ini ada studi kasus. Jadi ada studi kasus di sini. Yang pertama, ini adalah Pak Ahmad, ya, sebagai guru wali kelas 99. Nah, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Rijal. Ya. Nah, beberapa anak telah mengeluhkan Rijal yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Ahmad, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira ketika Pak Ahmad ada di posisinya Pak Ahmad untuk menghadapi si Rijal ini yang sering meminta bekal makan siang temannya, itu kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ya. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi si Rijal ini yang sudah dikeluhkan oleh teman-temannya bahwa dia ini sering mengambil bekal makan siang teman-temannya? Nah, posisinya kalau kita sebagai Pak Ahmad tadi menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan kira-kira dilakukan? Ya? Nah. Ibu Ulan, bagaimana? Boleh? Silakan. Ya.
Baik, saya akan mencoba untuk menjawab tentang kasus Rijal yang seringkali kita bekal makan siang. Nah, kalau menurut saya itu kita cari dulu latar belakang si anak ini. Kenapa dia nanti harus mengambil atau meminta bekal dari teman-temannya? Mungkin dia dari rumah tidak diberikan uang belanja, uang saku, atau mungkin dia mau cari perhatian saja. Ya, jadi kalau menurut saya seperti itu. Kemudian kalau misalnya anak ini terus-terusan bikin pola, jadi paling tidak dari wali kelas itu bisa mengundang orang tua dari si Rijal ini untuk memberitahukan perilaku dari Rijal yang cukup meresahkan. Kalau menurut saya seperti itu. Kemudian yang berikut atau dengan kata lain, sebelum kita mengundang orang tua, anak ini kalau bisa ajak bicara dulu dengan wali kelasnya, kira-kira apa yang menjadi penyebab dia ini sering meminta ataupun mengambil makanan. Jadi kalau saya rasa antara wali kelas dengan siswa itu kalau sudah bicara secara mata, mungkin anak ini akan bercerita. Tetapi kalau misalnya terus-terusan seperti itu, anak ini boleh kita masukkan dulu di ruang BK. Mau minta dulu dari guru BK, kira-kira anak ini apa dia mengalami gangguan apa seperti itu, karena sudah diperingati ulang-ulang tapi masih bikin bola. Jadi saya rasa mungkin dari guru BK yang bisa mengatasinya. Kemudian kalau memang misalnya tidak ada perubahan, nah maka itu kita akan bisa mengundang orang tuanya untuk bisa bicara langsung tentang perilaku tersebut. Kalau menurut saya seperti itu. Demikian, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Yulan. Jadi betul sekali ya. Jadi kita melihat dulu si Rijal ini kenapa ya. Nah, tadi kan ada 5 kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, jadi kemungkinan alasan yang pertama si Rijal ini dia sedang memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Ya, bisa jadi dia tidak bawa bekal dari rumah atau tidak ada uang saku tadi. Ya. Kemudian alasan yang berikut si Rijal ini, apakah dia melakukan hal tersebut karena dia ingin kasih sayang? Ya, apakah dia ingin kasih sayang? Dan yang berikut, apakah si Rijal ini sedang memenuhi kebutuhan akan kekuasaan? Ya, sedang memenuhi kebutuhan akan kekuasaan, ataupun yang berikut, si Rijal ini sedang memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Jadi bisa jadi si Rijal ini ada bekal yang sudah disiapkan oleh ibunya, tapi dia ingin mencoba bekal teman-temannya. Ya, jadi ada beberapa alasan yang bisa kita kita identifikasi si Rijal berbuat kasus demikian itu karena apa. Jadi dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Yang berikut, ada juga hanya untuk kesenangannya dia. Jadi dia berbuat seperti itu supaya dia senang. Nah, yang berikut, nah ini adalah posisi kontrol restitusi. Nah, jadi posisi kontrol restitusi ini adalah posisi kita sebagai guru, ya, posisi kita sebagai guru dalam menangani kasus atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh murid-murid kita. Nah, jadi ada 5 posisi kontrol restitusi Bapak Ibu. Jadi yang pertama, di mana guru sebagai penghukum. Jadi posisi kita dalam menyelesaikan kasus yang dihadapi oleh murid ini, kita ada di posisi mana? Yang pertama, posisi penghukum.
Kemudian ada juga posisi membuat merasa bersalah. Dan yang berikut posisi sebagai teman, dan yang berikutnya posisi sebagai pemantau, dan yang terakhir posisi sebagai manajer. Nah, ini adalah posisi kontrol kita sebagai guru ketika kita menyelesaikan suatu kasus atau permasalahan yang dihadapi oleh murid kita. Nah, jadi dari kelima posisi kontrol restitusi ini, apa yang paling sebaiknya kita lakukan? Lanjut ini tayangan video. Nah, ini ada tayangan video. Bapak Ibu dapat menyimak tayangan video tentang 5 posisi kontrol guru yang sedang menghadapi murid yang bermasalah atau membuat kesalahan. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak takut takut sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar aku. Mas, pergi sama lapangan basket. Nah, ini posisi yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Yang berikut posisi teman. Ini posisi teman, posisi kita sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, nggak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu.
Kamu ini ada-ada saja. Posisi pemantau atau monitor? Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7. Sekarang sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Ini posisi yang terakhir, posisi kita sebagai manajer. Pagi, Bu. Selamat pagi, Narayan. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, setelah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Narayan? Maaf, Bu. Saya lupa jawab saya semalam. Baik, keyakinan sekolah yang mana? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini bisa saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kalau memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menjadi alam saya, Bu. Baik, kalau ada yang berbeda, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu ya. Kira-kira akan mulai sealarm kapan kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, jadi itu tadi adalah tayangan ilustrasi bagaimana 5 posisi kontrol kita sebagai guru dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh murid kita. Jadi dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira Bapak Ibu yang sebaiknya kita lakukan ini ada di posisi mana dari tayangan video tadi? Ya, yang terakhir. Ya, jadi sebagai manajer ya. Nah, jadi pada posisi sebagai manajer ini kita mengidentifikasi bagaimana murid itu. Ini kan kasusnya sekarang kasus yang kita lihat tadi adalah si Naren yang sering terlambat. Jadi kita identifikasi, kemudian kita menanyakan keyakinan, kemudian kita menawarkan kepada si Naren ini bagaimana cara dia untuk dapat menyelesaikan permasalahannya. Ya, jadi sebaiknya kita berada di posisi kontrol sebagai manajer. Nah, apakah kurang lebih kita sebagai guru ini, Bapak Ibu, apakah kita ada di posisi itu sekarang, di posisi manajer? Oke, jadi sesuai kasus yang akan kita selesaikan, ya minimal kita tidak di posisi penghukum, ya. Jadi Bapak Ibu, yang paling sebaiknya kita lakukan yaitu berada di posisi manajer. Berikut,
Nah, jadi sebagai manajer, ini guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, kemudian mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi, dari permasalahan yang dihadapi oleh murid tersebut. Nah, jadi selain itu juga, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, jadi ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini bisa kita terapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid kita. Jadi yang pertama ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, jadi pada menstabilkan identitas ini, apa yang sebaiknya kita lakukan? Jadi yang dilakukan ini adalah berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Nah, yang berikut, jadi pada menstabilkan identitas ini kita berdialog dengan murid yang akan kita selesaikan kasusnya ini dengan dengan menanyakan bagaimana dia sudah jam, misalnya contoh tadi ya di ilustrasi Naren yang sering terlambat, kita tanyakan dulu apakah dia tahu bahwa sekolah itu masuk jam berapa, kemudian kita stabilkan identitasnya, misalnya kita berikan kalimat yang positif, misalnya semua manusia itu tidak ada yang sempurna, jadi semua pernah berbuat kesalahan, ya. Begitupun dengan kita. Jadi ada di situ posisi kita sementara menstabilkan identitas dari murid ini. Berikut validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser ke pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, jadi pada validasi tindakan yang salah ini apa yang akan kita lakukan? Jadi di sini kita menanyakan alasan, ya, mengapa murid tersebut melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi dia, dan berusaha menjaga sikap. Dan yang berikut, maukah kamu belajar dari cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Jadi kita validasi tindakan yang salah, kenapa anak tersebut berbuat kesalahan. Berikutnya, menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan ini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, jadi pada menanyakan keyakinan ini kita bisa menanyakan keyakinan kepada murid kita, misalnya apa nilai keyakinan yang murid kita yakini atau percaya, ya, kita menanyakan kembali. Kemudian nilai apa yang telah kita sepakati, atau kelas ideal seperti apa yang dia mau, ya, jadi seperti itu. Nah, jadi seorang guru yang baik, kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Kemudian budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti yang tadi. Jadi kesimpulannya seperti itu Bapak Ibu. Ada 6 inti atau yang meliputi budaya positif yang dapat kita terapkan atau kita implementasikan di sekolah kita. Nah, terakhir Bapak Ibu, ini ada refleksi kegiatan. Nanti saya akan bagikan link Padlet melalui grup WA. Saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk dapat merefleksi kegiatan pada
pagi hari ini. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jadi itu penyampaian materi tentang budaya positif dari calon guru penggerak kita, Ibu Lian Amu MPD. Jadi seperti yang disampaikan Ibu Lian, bahwa budaya positif itu merupakan budaya yang harus diimplementasikan oleh seluruh warga sekolah. Jadi tadi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru untuk menangani masalah yang dihadapi oleh peserta didik kita. Kemudian ada keyakinan kelas dan juga peraturan yang diterapkan di sekolah ataupun di kelas. Demikian Bapak Ibu, kegiatan kita yang hari ini, kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan Ibu Lian. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, ini ada refleksi kegiatan. Bisa Bapak Ibu isi melalui link Padlet yang akan saya bagikan. Jadi refleksi kegiatan ini berisi 1 pertanyaan saja. Hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif ini? Ya, bisa partisipasi Bapak Ibu, bisa menuliskannya melalui Padlet. Ada linknya saya sudah bagikan. Iya, ini sudah ada refleksi dari Pak Ahmad, Bu Yudyun, Bu Nurul dan Ibu Cindy. Ya.
akan